Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat 65. Jumpa kembali pada pagi hari ini. Kali ini saya kedatangan tamu ini, membawa motor yang didorong sudah mati di jalanan tadi dalam rangka touring ini ya. Ya, kebetulan hari Minggu. Kemudian dibawa ke tempat saya cek pada businya, ternyata tidak ada listrik. Saya cek businya masih hidup. Kemudian kecurigaan saya pada kuil. Kemudian saya cek kuilnya dan saya pegang dengan tangan saya, kemudian saya starter, ternyata ada sedikit listrik yang masuk. Itu artinya apa? Karena artinya kuilnya tidak mati. Sehingga kecurigaan saya ada pada pulser ya. Hingga pulser tidak posisinya tidak tidak nyampe pada tonjolan pik pulsernya ya. Itu tidak bisa meletupkan api pada kuil. Untuk itu saya cek lagi pada CDI-nya. Di sini CDI-nya pakai Vega ini ya. Ternyata di sini saya cek itu listriknya ada, berarti CDI-nya tidak bermasalah. Kemudian pada kiproknya juga saya cek di sini, kiproknya tidak bermasalah, sehingga kecurigaan positif saya terletak pada pulser. Karena pada arus listriknya yang dari spool ini, yang kabel 3 ini, semuanya masih mengeluarkan arus listrik. Begitu saya buka pulsernya, nah ini pulsernya ternyata tidak mengeluarkan api. Setelah dibuka saya cek dengan menggunakan LED ya, menggunakan LED seperti ini. Kemudian saya pukul pada tonjolan magnetnya ini. Ini teman-teman ya. Nah, ini sudah saya ganti. Kemudian yang bawaan motornya ini teman-teman ya. Cuman ini ada kesalahan dari pemasangan yang pertama. Kenapa pulser ini sebenarnya masih baru kalau saya lihat ini. Ini keliru teman-temannya, keliru tipe. Jadi teman-teman jangan sampai keliru membeli spare part motor, walaupun katanya si penjual di toko itu biasanya ini sama saja Pak. Itu jangan sampai, karena ini motornya Krypton, kemudian dikasih punyanya Jupiter sama tokonya ini. Ternyata dipasang ya mungkin baru ini, hidup sebentar, katanya orangnya baru 3 hari apa 4 harian itu di servis di bengkel. Kemudian pada hari Minggunya dibawa touring. Ternyata begitu saya lihat keliru ya membeli pulsernya. Ciri-cirinya teman-teman ya, supaya diketahui. Kalau Krypton ya, ini kalau Krypton di bagian bawah ini teman-teman ya, di bagian bawah ini bentuk dudukan pada bautnya itu tidak ada kancingannya ya, tidak ada kancingannya seperti ini. Nah, ini kan ada tonjolannya teman-teman ya, ada tonjolan. Ini untuk press pada dudukan di dalam baut sana. Ini biasanya untuk Jupiter Vega. Kalau pada Krypton di bawahnya tidak ada, jadi mulus ini ya, rata. Sehingga ketinggian daripada pulsernya ini tidak sama teman-temannya. Nah, ini. Nah, kalau sepintas memang dilihat ya, sepintas itu sama tingginya. Nah, setelah diukur dengan cara begini saja
Ini sudah kelihatan. Itu kurang lebih 1 mili teman-teman ya. Jadi 1 mili. Masih lebih panjang Krypton. Itu masih panjang Krypton. Ini untuk Vega, Jupiter dan Krypton. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Kemudian perbedaan lagi yang menonjol ini pada tinggi dudukannya teman-teman ya, tinggi dudukannya nih. Sehingga jika teman-teman dipasang dengan seperti ini, maka tonjolan pulsernya ini tidak sejajar nanti dengan peak pulser yang ada di sini. Nanti tidak bisa melekat pada tonjolan ini, jarang, terlalu renggang ya, terlalu renggang. Itu untuk Krypton. Ini sudah saya ganti teman-teman, saya cek dengan lampu LED ini. Ini saja caranya kalau mau ngetes ya. Nah ini teman-teman ya. Nah, itu hidup ya. Nah itu ya. Hidup. Kalau yang ini yang tadi, ini mati sudah teman-teman, ini sudah mati keliruannya. Kemudian perbedaan lagi teman-teman untuk Jupiter sama Vega ya. Ini berbeda jauh pada pangkonnya ya. Ini Jupiter, ini Vega ya. Ini tingginya di sini beda teman-teman lah ini. Ya, ini. Jadi jangan mau kalau dikasih ini sama saja Pak, Vega sama Jupiter sama Krypton sama, itu goblok itu. Yang jual tidak tahu, yang tahu bengkelnya. Jadi perbedaannya jauh sekali. Kemudian ada yang tanya juga apa perbedaan ini, apa ini Tokaido teman-teman sama ini MPM ya, sama saja ya teman-teman, cuman ini kan produksinya beda ya, barangkali dari segi mutu saja. Kalau harganya beda, kalau Tokaido ini 20, kalau yang MPM ini 25.000 itu di tempat saya. Oke teman-teman, sudah saya pasang, kemudian saya pasang dulu pulsernya nih, kemudian nanti cek lagi ya. Nah, kebetulan hari ini saya lagi di rumah. Nah, untuk membantu teman-teman biar bisa touring lagi. Dan kita pasang bautnya. Ya memang dalam membeli spare part itu harus teliti teman-teman, jangan sampai keliru, karena sekarang banyak spare part yang dimirip-miripkan ya. Kalau yang jual kan pengen laku saja, tapi yang dirugikan adalah konsumen. Nanti kalau barangnya tidak cocok, kadung sudah dipakai dikembalikan, tidak mau dia. Apalagi kalau pulser ini kan mesti disolder ya. Itu sudah, walaupun tidak dipakai tapi kan sudah disolder, artinya sudah pernah dipakai. Kemudian kencangkan teman-teman ya. Ini banyak kejadian kalau tidak kencang kadang lepas nih. Terutama di saat touring pada tanjakan tikungan yang getarannya cukup tinggi. Lalu kita coba, kita pasang, nanti cek lagi apakah tonjolan sama pulsernya itu sudah presisi. Nah, kita masuk.
Kemudian kita sambung kabel-kabelnya teman-teman ya. Kabelnya ini kocar kacir ya. Mungkin dulu waktu pemasangannya tidak dirapikan ya, sehingga agak ruwet ini. Ya, kalau teman-teman yang masih pemula, dengan melihat warna kabel yang tidak sama dengan orinya ini, harus hati-hati ya teman-teman. Kemudian pulsernya kita pasang di sini. Pulsernya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini ada main plusnya ya. Ada main plusnya. Kalau terbalik itu biasanya CDI-nya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga motor tidak bisa hidup. Nah, kemudian ini ada spoolnya. Spool setrumnya pada kiprok. Ini spool lampu. Mungkin ini nanti akan menggunakan lampu, bisa dipakai. Kemudian cek kembali pada letupan pulsernya, apakah hidup dengan dipasang pada bak magnetnya ya. Oke teman-teman, kita coba starter dulu.